Menurut saya, hidup di negara manapun tentu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana enaknya hidup di negara Swiss dan juga tidak enaknya. Untuk selengkapnya, ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Amin. Nah teman-teman ya, pada kesempatan ini saya akan berbicara menurut pengetahuan dan pengalaman saya yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di negara Swiss. Saya akan bercerita tentang apa enaknya dan apa tidak enaknya. Nah, karena ya teman-teman, banyak sekali di antara sahabat-sahabat yang melihat dari segi enaknya saja ya. Kalian melupakan kalau hidup itu tidak selalu enak. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh-contoh tertentu di mana segi enaknya dan di mana enggak enaknya. Baik ya, saya akan memulai dari segi enaknya dulu nih, biar teman-teman senang mendengarnya kayak gitu kan. Wah, enak kayak gitu. Nah, yang enaknya yang pertama yang saya rasakan ya selama saya tinggal di sini adalah sistem dari negaranya, di mana masyarakatnya juga ya menjaga kebersihan, turut serta ya membantu program pemerintah sehingga negara Swiss ini terkenal merupakan salah satu negara yang sangat bersih. Itu ya, jadi kemana-mana kita pergi itu selain keindahan alamnya ya teman-teman, kalau menurut saya keindahan alam Indonesia pun tidak kalah ya dengan negara Swiss. Hanya saja kesadaran dari masyarakatnya yang tidak sama. Saya bisa katakan di sini karena kalau di Swiss itu masyarakatnya sudah sadar sehingga alamnya itu betul-betul dijaga kebersihannya, dijaga kelestariannya ya. Tidak ada yang berani potong-potong hutan pohon di hutan seenaknya, atau juga tidak ada yang berani menembak-menembak burung seenaknya ya, seperti itu. Jadi kesadaran masyarakatnya yang menurut saya di sini berbeda. Nah, kalau soal keindahan alam ya teman-teman, Indonesia itu merupakan salah satu negara tercantik di dunia. Ya, jadi kalau alamnya itu Indonesia sangat cantik teman-teman. Hanya saja sekali lagi mungkin kesadaran dari masyarakatnya kurang, sehingga pada kesempatan ini pun mari ya kita memulai dari diri kita sendiri. Lantas kalau 10 orang jadi 10 orang, nanti 100, nanti 1.000.000 dan nanti seluruh Indonesia. Yang kedua adalah di negara Swiss ini kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya itu kita tidak merasakan. Jadi kita hampir sama semua ya, orang itu tidak ada yang dikatakan si miskin atau si kaya. Kalau yang saya tahu ya, kalau di Indonesia itu masih cukup tinggi kesenjangan ekonominya. Dan di sini itu setiap pekerja ya, kerja apapun kita dihargai, sangat dihargai. Contohnya, kalaupun ada seseorang yang menjadi tukang bersih-bersih mengambil sampah ya kayak begitu, kita pun sangat menghargai karena kita berpikirnya itu dengan adanya orang ini maka kebersihan terawat, sehingga kita respect dan sangat menghargai pekerjaannya. Nah, sebaliknya ya, seseorang yang contohnya sebagai presiden direktur dari sebuah bank atau perusahaan besar ya, kayak begitu, mereka pun tidak merasa dirinya wah kayak begitu ya, karena ya kembali lagi mentalnya itu ya teman-teman ya, jadi tidak merasa posisinya atau jabatannya itu akan menjadi dihargai oleh seseorang. Di sini itu tidak
tidak demikian. Jadi kita menghargai seseorang itu dari banyak segi ya teman-teman, bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi jabatan, dan juga bukan dari segi pekerjaan ya. Jadi pekerjaan apapun di sini sama. Dan berbicara masalah pekerjaan, tentu ini menyangkut dari income atau penghasilan kita. Memang di Swiss itu untuk income ya atau gaji seseorang itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Contohnya seperti negara Jerman, Perancis atau Italia atau Portugal atau Belanda ya. Dengan pekerjaan yang sama teman-teman ya atau profesi yang sama. Di negara Swiss itu kita mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah itu kan enak ya kedengarannya. Namun ya jangan lupa di Swiss pun lebih mahal untuk kehidupan dibandingkan negara-negara yang saya sebutkan tadi tentunya. Jadi berapapun penghasilan kita ya sesuai karena yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk membayar semua ya yang kita perlukan itu juga sangat tinggi. Nah, disinilah ya banyak sekali teman-teman yang tidak menyadari hal itu. Jadi dilihatnya cuma dari segi penghasilannya saja, tapi kalian tidak melihat dari segi pengeluaran yang harus kita keluarkan ya dengan biaya hidup yang sangat tinggi di negara Swiss. Yang saya merasa nyaman atau enak ya hidup di negara Swiss itu karena negaranya aman. Jadi yang contohnya ya teman-teman, kalau kita pulang malam-malam, anak kita saja ya, kalau teenager gitu, anak remaja kan kalau malam-malam itu, malam minggu khususnya ya, mereka berkumpul dengan teman-temannya, mungkin pergi lihat musik atau bagaimanapun ya. Pulang ke rumah tengah malam itu kita merasa nyaman, tidak khawatir, dan ini pun sudah terbiasa. Jadi kalau contohnya pulang jam 12 malam kayak begitu, di sini itu aman ya, saya bisa katakan demikian. Jadi untuk hidup itu juga kan merupakan life quality ya, quality dari kehidupan kita. Jadi kita tidak merasa lain ya dengan di negara-negara tertentu di mana kriminalnya sangat tinggi sehingga orang-orang tidak berani untuk berjalan kaki apalagi malam-malam sendiri, apalagi kalau anak perempuan kayak gitu kan. Nah, kalau di negara Swiss itu sampai hari ini sangat aman. Dan yang menurut saya enak juga ya hidup di negara Swiss itu mengenai privasi yang sangat terjaga. Jadi antara hubungan kita ya dengan masyarakat lainnya itu privat ya, tetapi bukan berarti tidak ada hubungan satu sama lainnya. Bukan begitu ya teman-teman. Malahan kata gotong royong pun sebetulnya di sini ada, walaupun nggak sama gitu. Kalau di Indonesia kan kalau gotong royong ya contohnya membersihkan jalan ya, atau gotong royong membangun membangun bangunan sekolah atau apa sehingga masyarakatnya datang dan ikut bekerja. Nah, kalau di negara sini hal-hal yang begitu itu karena sudah ada yang menangani ya, jadi nggak perlu lagi masyarakat untuk datang membersihkan jalan atau untuk datang membersihkan sungai gitu, udah nggak ada ya. Namun yang dikatakan gotong royong di sini contohnya ya, kalau seperti pengumpulan mohon maaf, kita ingin membuat pengumpulan dana ya. Dana ini akan disumbangkan kepada negara-negara negara lain ya yang memerlukannya. Contohnya negara yang dalam keadaan berperang atau negara yang sekolah-sekolah miskin di negara-negara tertentu. Nah, ini baru yang dinamakan gotong royong di negara Swiss itu dengan menyumbangkan dana kita ya. Ada yang mengelolanya dan itu baru disalurkan. Nah, jadi kalau gotong royong tenaga gitu ya, itu jarang sekali. Kecuali ya kalau gotong royong ya
privat ya. Jadi maksudnya kalau masyarakat satu kampung itu nggak ada ya di sini untuk acara seperti demikian. Dan menurut saya di Indonesia pun ya, untuk kota-kota besar terutama yang rumahnya pada mewah-mewah, yang semuanya pada di benteng kayak begitu, saya pikir juga kegotong royongannya tidak akan pernah sama dengan masyarakat yang hidup di kota kecil ataupun di desa. Jadi dalam hal ini beruntunglah ya kepada kalian yang hidup di pedesaan, yang rasa gotong royong kerjasamanya masih ada. Karena walaupun di Indonesia, kalau di kota-kota besar saya pikir semua sudah pakai benteng dan hidup masing-masing. Dan yang berikutnya adalah masalah birokrasi yang nyaman di sini. Saya berikan contoh, jika kita membuat surat-surat apapun ya teman-teman, kalau persyaratannya sudah kita punya, kita datang ya, itu akan langsung dibikin ya tanpa masalah. Jadi kata sogok-sogokan di negara Swiss itu tidak ada. Jadi nyaman sekali. Juga pelayanan ya dari para pejabat atau juga pelayanan dari para pekerja ya, dari pemerintahan kayak begitu, itu sangat sekali terasa kalau mereka itu melayani masyarakatnya ya. Contohnya juga untuk pihak kepolisian ya. Nah, kalau ada masyarakat yang memerlukan pertolongan apapun, kalau di negara Swiss itu polisi ya, ini tugasnya polisi itu, kita bisa menelpon mereka setiap saat ya. Dan mereka itu datang ya dan melakukan tugasnya tanpa harus membayar apapun teman-teman. Di sini kan luar biasa. Jadi itu nyaman sekali. Kita sebagai masyarakat itu dilayani oleh pihak kepolisian atau juga pihak pekerja lainnya ya. Kalau di kantor pemerintah seperti kita mau buat paspor, mau buat KTP, kita itu dilayani gitu loh. Tanpa dipungut dibilangnya uang sogokan kayak gitu. Nah, budaya inilah yang terasa sangat nyaman untuk negara Swiss. Dan sekarang saya akan membicarakan enggak enaknya untuk tinggal di negara ini. Sekali lagi, dimanapun ya kita hidup, mau di Indonesia, mau di Swiss atau di negara manapun, tentu kita merasakan ada hal yang baik dan ada yang tidak baik atau tidak enak untuk kita lakukan ya. Nah, yang pertama untuk hidup di negara Swiss itu, saya akan tunjukkan kepada kalian ya, orang-orang Indonesia yang hidupnya manja, yang biasa hidupnya dilayani ya, mempunyai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga di rumah ya, yang kalau mau makan nggak perlu masak sendiri, udah ada yang menyediakan. Saya sengaja membuat informasi ini untuk kalian semua. Kalau di Swiss, lupakan hal itu. Karena kalau kalian ingin makan, kalian harus masak sendiri atau pergi ke restoran untuk membelinya. Untuk hidup di negara ini, kita dituntut untuk melakukan semuanya sendiri ya. Jadi kalian yang manja-manja hidup di Indonesia, begitu datang ke Swiss, ini banyak terjadi ya. Sahabat-sahabat kita lainnya, orang-orang Indonesia yang di rumahnya ya di Indonesia itu keluarga cukup gitu ya, keluarga berada, dan dia kawin dan hidup sekarang di negara Swiss, tidak bisa lagi manja-manja seperti di rumahnya sebelumnya. Kalau di sini dia harus mengerjakan ya semuanya sendiri, membersihkan rumahnya sendiri. Ada yang sudah bekerja ya, banyak ya di luar, dan juga ada yang masih tinggal di rumah. Itu pilihan mereka masing-masing. Namun kalau ingin dilayani mempunyai PRT ya seperti di Indonesia, itu di sini susah sekali. Kecuali kalian anak sultan
yang orang tuanya kayak 7 turunan ya, yang bisa memberikan uang kepada kalian untuk kebutuhan itu semua, itu terkecuali. Namun kalau anak, walaupun dibilang di Indonesianya anak orang kaya ya, untuk hidup di Swiss mengikuti suami, tidak akan mampu untuk mempunyai PRT yang 24 jam tinggal di rumah. Karena selain itu sistem di sini berbeda ya teman-teman ya. Jarang sekali orang sini yang mempunyai PRT atau pembantu rumah tangga yang menginap ya 24 jam. Mungkin ada, yang miliarder ya yang kayak begitu. Mungkin ada, namun saya jarang sekali mendengarnya. Kalau kita memanggil orang ya untuk membantu pekerjaan rumah kita hanya sekali-kali ya, hanya beberapa jam dalam 1 minggu itu ada. Seperti saya juga kalau untuk urusan kebun ya kayak begitu, saya mencari tukang kebun atau garden untuk melakukannya. Namun kalau yang tinggal di rumah 24 jam sekali lagi di sini itu tidak ada. Nah, pertanyaannya ya, kenapa? Apakah nggak bisa bawa pembantu dari Indonesia? Ini akan saya jawab ya. Kalau saja bisa, dari zaman dulu saya sudah ambil atau bawa keluarga saya, adik saya, keponakan saya untuk membantu dan hidup dengan saya di sini. Ya, kalau saja bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Jadi ini menyangkut dari izin tinggalnya teman-teman. Izin tinggalnya yang susah ya. Kalau kita sudah mempunyai izin tinggal untuk hidup di negara Swiss, itu baru kita bisa bekerja. Namun kalau saya ya contohnya ingin mengambil seseorang dari Indonesia untuk kerja di rumah saya kayak begitu, itu orang tersebut itu tidak akan mendapatkan izinnya. Kecuali kalau dia memakai visa untuk visit ya, familiar visit atau juga untuk berlibur, itu paling hanya mendapatkannya antara 1 bulan sampai 3 bulan saja. Dan setelah itu harus keluar dari negara ini. Nah, dulu itu pernah saya lakukan ya dan coba-coba kayak gitu karena saya nggak tahu kayak gitu. Mungkin juga setelah sampai sini saya bisa perpanjangan kayak gitu kan. Ternyata itu nggak bisa teman-teman. Jadi akhirnya ya karena kita kan melihat juga ya berapa dana yang kita perlukan untuk membawa orang dari Indonesia itu ya, selain tiket yang harganya cukup mahal ya. Nanti setelah 3 bulan itu dia harus pulang ya, dan selama di sini tuh kita kan selain untuk membayar gajinya juga asuransi dan ini itunya itu ya karena diwajibkan dan segala macam. Akhirnya menurut saya ini sangat berat ya, dan izin tinggalnya pun tidak dapat kayak gitu. Jadi 3 bulan itu harus keluar ya, pulang ke Indonesia dan nanti di sana apply lagi visa yang bisa berbulan-bulan ya untuk datang ke Swiss. Jangankan untuk visa kunjungan atau bekerja ya, visa mau liburan ke Swiss aja kan cukup susah ya untuk membuatnya. Nah itu jadi teman-teman, sekali lagi kepada kalian yang manja-manja hidup di Indonesia, kalau di Swiss bisa kalian lupakan ya, tidak ada kehidupan seperti itu. Masih banyak ya di antara sahabat-sahabat yang berpikir kalau hidup di negara Swiss wah enak. Atau sebaliknya, orang yang hidup di negara Swiss itu pun men-show atau menunjukkan keenakan, sisi enaknya saja kayak begitu. Dia tidak membicarakan apa yang harus dia lakukan dari sisi negatifnya ya, sisi tidak enaknya. Nah, di sini saya akan open ya, akan menjelaskan sehingga membuka wawasan kalian ya. Jadi dimanapun hidup itu ada enak, ada nggak enaknya. Nah, kembali lagi untuk
orang Indonesia yang datang ke Swiss ya, kebanyakan itu yang mempunyai izin tinggal di sini adalah orang-orang yang terikat tali perkawinan ya, contohnya seperti saya, sehingga saya bisa hidup di sini dan bisa mencari pekerjaan kayak begitu. Nah, untuk kalian yang ingin bekerja ke negara Swiss, di sini pun saya akan tegaskan ya, kalau di negara Swiss itu untuk pekerja-pekerja yang seperti pembantu rumah tangga, untuk pekerja di perkebunan atau yang begitu itu tidak diperlukan ya. Jadi tidak ada yang kayak begitu. Yang saya tahu ya di sini untuk yang mengerjakan bangunan atau yang kerja jalan itu ya, yang membuat aspal itu banyak pendatang dari negara Portugal atau orang Italia, orang Yugoslavia, orang Eropa Timur, itu mereka yang mengerjakannya ya. Jadi untuk teman-teman yang berpikir ya kalau di negara Swiss bisa mencari pekerjaan seperti ke negara-negara Arab contohnya atau TKI Malaysia kayak begitu, di sini tidak ada ya. Terkecuali jika kalian mempunyai keahlian khusus yang diperlukan oleh perusahaan di negara Swiss ya. Contohnya ada satu perusahaan yang memerlukan tenaga spesialis IT ya kayak begitu, karena yang saya tahu sampai hari ini juga masih banyak ya tenaga-tenaga ahlinya yang didatangkan dari negara lain, contohnya dari negara India atau Jepang kayak begitu. Nah, itu barangkali ya kalian bisa datang dan bekerja di negara Swiss. Namun karena perusahaan tersebut yang akan menjamin ya izin tinggalnya di sini. Jadi kalian mempunyai izin tinggal selama bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, nanti kalau kontrak kerjanya sudah selesai juga sudah harus meninggalkan lagi negara ini. Dan yang perlu saya informasikan juga kepada semua sahabat, kalau ijazah dari Indonesia ya, ijazah dari universitas manapun di Indonesia itu di negara Swiss tidak berlaku, tidak diakui ya. Ini juga merupakan satu kesulitan dulu buat saya. Jadi kalau kita ingin bekerja di sini ya dengan profesi atau keahlian yang kita punya, itu kita dituntut untuk melakukan lagi sekolah persamaan. Contohnya nih ya, ada teman saya itu dokter gigi dari Jakarta. Dia itu di Jakarta sudah membuka praktek ya, udah lebih dari 10 tahun. Berarti dia itu sudah cukup ahli ya di bidangnya, dan dia itu dokter gigi. Nah, ketika dia datang ke negara Swiss ya mengikuti suaminya, karena dia itu kawin sama orang Swiss suaminya. Dia ingin membuka prakteknya di sini. Oh, itu tidak boleh. Karena ijazahnya ya sebagai dokter gigi itu tidak diakui dan dia harus mengikuti lagi sekolah persamaan selama 3 tahun. Jadi dia itu ikut lagi sekolah ya 3 tahun. Dan setelah 3 tahun ternyata dia tidak lulus, akhirnya ya sampai hari ini ya dia nggak jadi buka praktek dokter gigi di negara ini. Nah, jadi teman-teman, ijazah dari Indonesia itu tidak diakui ya sekali lagi di negara Swiss. Nah, kenapa banyak teman-teman kita orang Indonesia yang di negara Swissnya bekerja? Di sini pun saya akan jelaskan. Mereka bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang dia pernah sekolah. Contohnya kalau dia sekolah sebagai sarjana ekonomi ya, lulusan sarjana ekonomi dari universitas di Jakarta kayak begitu. Nah, kalau di Swiss itu dia bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Dia bekerja banyak nih ya teman-teman, hanya sebagai pelayan di restoran. Padahal waktu di Indonesia dia bekerja di salah satu perusahaan besar ya sebagai sekretaris director atau yang begitu-begitu ya. Namun setelah sampai di negara Swiss, karena ijazahnya tidak diakui dan dia tidak melakukan sekolah persamaan lagi ya, karena juga perlu biaya ya untuk sekolah lagi di sini. Akhirnya dia memilih sebagai pekerja di restoran atau juga pekerja di supermarket atau juga pekerja
di dapur ya, yang bantu-bantu masak. Bukan cooknya, bukan ya. Kalau cooknya juga itu punya keahlian ya, punya ijazah tersendiri. Dan ijazah Indonesia cook tidak diakui, harus ikut lagi sekolah di sini. Jadi begitu adanya yang saya tahu di sini. Kecuali ya untuk sahabat-sahabat kita orang Indonesia tinggal di negara ini dan mereka mengikuti sekolah, mengikuti Ausbildung dari negara ini, maka ya dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada juga ya teman-teman kita yang mendapat pekerjaan di bank ya karena sekolahnya di sini ya. Ada juga yang bekerja di kantor-kantor lainnya ya, jadi di perkantoran gitu. Nah, sementara untuk teman-teman yang tidak melakukan persamaan sekolah itu, yaitu ya, jadi pekerjaan apa saja mereka ambil. Dan kesulitan lainnya juga ya, untuk kalau kita ingin melakukan sekolah persamaan, itu kan berarti kita harus sudah bisa bahasa. Dan di negara Swiss ini bukan bahasa Inggris yang dipergunakan ya teman-teman ya. Kita mempunyai bahasa lainnya. Di sini ada 4 bahasa tergantung di mana kalian tinggalnya di part sebelah mana. Karena negara Swiss itu ada di tengah-tengah antara negara Jerman, Prancis, Itali, dan Austria. Jadi Swiss ini mempunyai 4 bahasa. Tentu saja bahasa nasionalnya adalah bahasa Jerman. Namun jika kalian berada di daerah yang termasuk French part ya, seperti di Jenewa kayak begitu, mereka itu mempergunakan bahasa Perancis. Dan kalau kalian apply untuk pekerjaan juga harus bisa berbahasa Perancis ya. Nah, kebetulan saya tinggalnya di daerah kota Zurich dan di sini orang berbicara bahasa Jerman, Swiss Jerman ya, kayak begitu lebih tepatnya. Nah, jadi daerah sini bicaranya bahasa Jerman, daerah Jenewa bahasa Perancis, daerah Lugano yang berdekatan dengan Italia ya, itu bahasa Itali, dan satu lagi bahasanya Reto-Romanis di sini. Nah, jadi untuk bisa bekerja di negara Swiss, kalau mengandalkan bahasa Inggris saja itu tidak cukup teman-teman ya. Karena di negara Swiss orang mempergunakan bahasanya bukan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Nah, itulah beberapa enak dan tidak enaknya untuk tinggal di negara Swiss. Jadi tergantung kepada kalian ya. Hidup adalah pilihan. Jadi mau pilih di mana? Menurut saya di setiap negara itu sama ya, jadi tergantung juga kepada kitanya. Kalau kita mensyukuri kehidupan dimanapun, kita akan senang ya. Karena walaupun hidup di negara Swiss ya kembali lagi tidak seenak yang banyak dipikirkan oleh teman-teman dari komen-komen yang saya dapatkan. Wah enak kayak begitu. Tidak. Jadi di negara ini pun kita harus bekerja keras ya. Dan saya yakin kalau di Indonesia juga sama bekerja keras dengan disiplin yang tinggi ya, dengan kemauan yang kuat kayak begitu. Hasilnya pun akan sama ya. Di Switzerland gajinya besar, pengeluaran besar. Itu jangan dilupakan ya teman-teman ya. Jadi ya kembali lagi tergantung kepada kitanya saja. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin menjawab ya, ada pertanyaan dari beberapa rekan yang menanyakan kenapa ibu sekarang tinggal di negara Swiss kayak begitu. Nah, saya akan jawab. Sebetulnya ada di video saya yang sebelumnya yang menceritakan kisah saya mengapa saya tinggal dan hidup di negara Swiss ya. Jadi karena saya ulas sedikit. Karena saya terikat tali perkawinan yang sebetulnya sebelumnya ya, dulu saya tidak ingin untuk pindah ke negara Swiss. Saya berusaha untuk tinggal di negara Indonesia dengan suami saya yang orang Swiss. Namun karena kami mendapatkan masalah untuk izin tinggal suami saya yang orang asing saat itu ya,
karena tiap 1 atau 2 bulan saya harus datang ke kantor imigrasi untuk memperpanjang izin tinggalnya. Dan saat itu di kantor imigrasi selalu minta sogokan ya, yang membuat suami saya itu marah dan dia pikir, oh kita tidak bisa hidup dengan cara begitu, yaitu ya birokrasi saat itu di Indonesia di kantor imigrasi, sehingga suami saya memutuskan untuk mari kita pindah ke negara Swiss. Maka dengan berat hati ya, dengan penuh kesedihan saya mengikuti suami, yang sampai hari ini saya pun bersyukur ya menjalani semua kehidupan dan menerima apa adanya sehingga sampai saat ini. Begitulah saya ada di negara Swiss, itu ceritanya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jika kalian mempunyai saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan jika kalian baru saja menemukan channel saya Pribumi Bandung, jangan lupa ya untuk mensupport saya dengan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya mengenai kehidupan di negara Swiss atau juga traveling di mancanegara ya. Kalau traveling bukan saja dari negara Swiss tetapi negara-negara yang pernah saya kunjungi langsung. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.